Good afternoon, friends. Welcome back to our English course. Today is our second video. We still talk about subject pronouns. Okay. Selamat datang teman-teman. Kita masih tetap berbicara dan membahas soal subject pronouns. Okay. Pelajaran ini sangat berhubungan erat dengan pelajaran dari video yang kemarin. Okay ya. Nah, kita lihat di sini, teman-teman. Ada subject pronoun tambah to be ya. To be. Yang saya garis bawahi ini adalah to be ya. Ini to be-nya. Teman-teman tentu masih ingat yang kemarin, pelajaran kemarin. Ini adalah to be. Am, are, is. Oke, kita baca ini sekali lagi ya. Kita baca ini sekali lagi sama-sama untuk mengulangi yang kemarin. I am. Baik. You are. Baik. We are. Oke. They are. Sekali lagi. They are. Jangan they ya. They itu hari. They are. He is. She is. Jangan she is. She ya. She is. It is. Kemarin saya telah menunjukkan bagaimana mengucapkan they seperti begini. Lidah ditempatkan di atas gigi bawah, didorong sedikit, udaranya, bunyinya akan menghasilkan they. Ya, seperti begitu. They, bukan they. Kalau they yang artinya hari, itu lidahnya ada di dalam ya. Tapi ini they yang artinya mereka. They are, mereka ada atau mereka adalah. He is, dia pria ya, untuk pria ada atau adalah. She is, dia wanita ada atau adalah. It is, itu adalah. Ada atau adalah. Ini untuk benda selain manusia. Oke, kemarin saya telah memberi beberapa contoh ya. Teman-teman lihat, kemarin ada contoh-contoh kalimat menyangkut dengan subject pronoun dan to be. Bagaimana kita melihat kalimat yang mengatakan saya ada dan juga kalimat yang mengatakan saya adalah. Ini adalah ya. Ya. Kemarin sudah ada contoh-contoh. Nah, teman-teman terus berlatih akan hal itu ya, sehingga tahu betul. Nah, hari ini saya akan hapus ini dan kita lihat bagaimana kita menggunakan to be. Karena bahasa Inggris itu tidak selalu I am segala sesuatu I am. Yang menyangkut dengan subject pronoun I, semuanya I am. Tidak seperti begitu. Yang menyangkut dengan subject pronoun you, semuanya you are semuanya. Atau we are, they are, he is, she is, it is. Tidak selalu begitu. Teman-teman harus tahu kapan mengatakan I am dan kapan jangan mengatakan I am. Teman-teman harus tahu kapan mengatakan you are, we are, they are, he is, she is, it is. Dan kapan jangan menggunakannya. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana kita menggunakan ini, to be ini. Oke? Saya hapus ini. Oke, teman-teman lihat di sini. Kita menggunakan to be dengan gunakan to be and are is dengan. Yang pertama, kata benda. Kata benda ini bahasa Inggrisnya adalah noun. Oke, nanti saya akan tulis. Yang kedua, kata sifat. Yang ketiga, kata depan. Yang keempat, kalimat pasif. Kalimat pasif. Nah, kita lihat teman-teman, kata benda bahasa Inggrisnya apa? Nouns. Ada S berarti kata-kata benda ya.
Ini kata sifat. Adjectives, kata-kata sifat. Lalu ini kata depan. Prepositions, ya, prepositions, kata-kata depan. Yang berikutnya ini adalah active voice, passive voice. Passive voice. Kalimat pasif. Kalimat pasif, ya. Passive voices. Saya juga tambah di sini. Kalimat-kalimat pasif. Oke, teman-teman, perhatikan baik-baik. Tadi saya sudah katakan bahwa bahasa Inggris itu tidak selalu I am, segala sesuatu I am. Tidak. Kapan kita harus mengatakan I am? Kapan kita harus mengatakan you are, we are, they are, he is, she is, it is? Kapan kita mengatakan begitu? Dan kapan jangan kita gunakan I am lagi, you are lagi, he is lagi? Kapan seperti begitu? Nah, kalau kita mau menggunakan am, are, is yang adalah to be, teman-teman harus yakin bahwa teman-teman mau mengatakan sesuatu tentang kata benda. Kalau mau berbicara soal kata benda, ini digunakan. Ya, teman-teman mau berbicara soal kata sifat, ini digunakan. Teman-teman mau berbicara soal kata depan, misalnya posisi seseorang, posisi sesuatu benda, itu harus pakai kata depan. Misalnya di atas, di bawah, di samping, di depan, di belakang, dan seterusnya itu kata depan, prepositions. Nah, ini dipakai. Lalu teman-teman mau mengatakan kalimat pasif, mau membuat kalimat pasif, ini juga dipakai. Oke ya teman-teman, ini adalah hal-hal dasar, paling mendasar yang saya ingin sampaikan. Oke, sekarang kita lihat kata-kata benda. Contoh dengan kata-kata benda, ya. Bagaimana kita menggunakan ini dengan kata-kata benda? Meskipun kemarin sudah kita tunjukkan, tapi saya ingin lebih banyak lagi memberi contoh kata benda. Contoh ya, kata benda, contohnya bahasa Inggrisnya examples. Examples. It is a book. It is a book. It is a book. Kita tahu is ini digunakan oleh it, digunakan oleh she, digunakan oleh he. It is a book. Book ini adalah kata benda. Buku adalah sebuah kata benda. Ini contoh yang pertama tentang kata benda. Kita tulis satu situ, kita beri contoh yang kedua. Semuanya is, ya. She is a nurse. Nurse ini adalah kata benda. Teman-teman kalau buka kamus boleh melihat nurse ini adalah sebuah kata benda. Itu sebuah pekerjaannya. She is a nurse. Dia adalah, atau dia ada, seorang perempuan, bukannya, dia adalah, ia adalah wanita, ya. Ia adalah seorang perawat. Yang ketiga, he is a soldier. He is a soldier. Ia adalah seorang serdadu, seorang tentara, ya. He is a soldier. Nah, teman-teman lihat semua, ini adalah kata benda. Yang saya garis bawah ini adalah kata benda. Nah, lihat bagaimana kita menggunakan is yang adalah to be ini dengan kata-kata benda. Masih terlalu banyak sekali, tapi kita batasi sampai di sini dulu, ya. Batasi untuk 3. Boleh kalau mau tambah, ya. Nanti itu kita akan pelajari lebih jauh. Tapi ini contoh untuk kata benda, ya. Sama-sama kita baca ini. It is a book. It is a book. Itu adalah sebuah buku. Kita tulis artinya di sini, ya. Itu adalah sebuah buku. Itu adalah sebuah buku.
She is a nurse. Ia atau dia ya adalah kalau di depan suatu kata benda yang berhubungan dengan manusia, misalnya nurse itu pekerjaannya manusia, berarti orang. Kalau ini sebuah buku, bukan seorang buku, sebuah buku ya. Seorang, jadi kita tambah orang di sini. Seorang perawat. Oke. He is a soldier. Ia adalah seorang serdadu atau seorang tentara. Oke teman-teman, kita baca sekali lagi, lalu kemudian saya hapus, lalu kita lihat bentuk yang lainnya. It is a book. Kalau untuk cepatnya, it is a book. Oke ya, it is a book. Itu adalah sebuah buku. She is a nurse. Jangan lupa ini bacanya she. Jangan sampai, saya ulang lagi ya teman-teman, jangan sampai dibaca sebagai she. Ya, ini berbeda. She sama she. Ini berbeda ya. Lihat mulut saya. She. Ini she. She. Dia melihat. Ya. Dia, she, dia. She melihat. Oke ya, ada perbedaan di situ. She. Oke, kita lanjutkan. She is a nurse. Ia adalah seorang perawat. Kemudian yang berikut, he is a soldier. Ia adalah seorang serdadu. Oke ya teman-teman, saya hapus ini. Lalu kita lihat contoh yang berikut. Nah, sekarang kita mau mengatakan tentang kata sifat. Kata sifat. Ini adjectives ya. Saya tambah S supaya menjadi kata-kata sifat. Oke ya. Kalau tidak kata sifat saja. Boleh kita pakai yang bentuk singular. Oke ya. Coba teman ulangi setelah saya. Adjective. Jangan adjektif, nggak boleh. Adjective. Ini V ya. Adjective. Oke, kata-kata sifat. Kata sifat. Nah kita lihat contoh to be ini dalam kata sifat. Ya, dipergunakan dalam kata sifat dengan kata sifat. You are very kind. Nah, kind ini adalah kata sifat. Saya garis bawahi. Ini kata sifat. Oke ya. You are very kind. Nah, contoh yang kedua. We are hungry. We are hungry. Kita bikin 3 contoh ya. They are tired. Nah ini kata sifat. Nah hungry ini lapar. Oke, nanti kita akan tulis artinya ya. You are kind. Kamu sangat baik. Kind ini baik ya, baik. Oke. Kamu sangat baik. Nah, we are hungry. Hungry ini lapar ya. Kami lapar. They are tired. Tired ini lelah atau capek. Ya, lelah.
mereka lelah. Oke, mereka lelah atau capek. Nah, teman-teman, mari kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama, santai saja dan ikuti setelah saya. Please repeat after me. Tolong ulangi setelah saya. You are very kind. Jangan very ya. Jangan very. Very ya. Ucapannya very. Bibir bawah untuk mengucapkan huruf V ya. Bibir bawah masuk sedikit di antara gigi atas gigi bawah, didorong, bunyinya pasti menghasilkan seperti ini. V. Oke ya, bukan V. Ya, bukan V. Ini huruf V. Harus V. Oke ya. V. You are very kind. Very. Oke, sekali lagi. You are very kind. Kind adalah baik ya. Kamu sangat baik. Oke. Yang kedua, contoh yang kedua. We are hungry. We are hungry. Kami lapar. Nah, apabila kita menggunakan subject pronoun ini ya, subject pronouns you, I, you, it, he, she, it, dengan kata sifat seperti begini, dalam bahasa Indonesia mungkin to be-nya tidak perlu diterjemahkan. Ada, adalah. Kalau kita gunakan dengan kata sifat mungkin tidak perlu diterjemahkan. Bisa saja, mungkin Anda mencoba mengatakan seperti begini. You are very kind. Bahasa Indonesianya, kamu adalah sangat baik. Mungkin bisa diterima ya. We are hungry. Kami adalah lapar. Tapi sering orang mengatakan kami lapar. Cukup ya. Tapi bahasa Inggrisnya harus seperti begini. Bahasa Indonesia mau dimasukkan atau tidak adalah tak masalah. Bahasa Inggris harus dipakai ya. Jangan we hungry. Nggak boleh. Kami lapar. Salah. We are hungry. Ingat, ini kata sifat. To be-nya harus dipakai. Ingat 4 poin tadi. To be-nya harus dipakai ya. They are tired. They are tired. Jangan day ya. Day itu hari. Sekali lagi, saya ingatkan teman-teman yang baru bergabung hari ini ya. Ini day. Lidahnya di dalam ya. Lidahnya di dalam. Pasti bunyinya menghasilkan day. Hari ya. Nah, kalau ini tidak. Ini lidah sedikit masuk di antara gigi atas gigi bawah, didorong, bunyinya pasti menghasilkan they ya. Jangan they, they. Oke? Okay? They. They. Berbeda ya bunyinya. She dan she. She melihat, she dia wanita. They hari, they mereka ya. They mereka, they hari. Oke ya. Nah, teman-teman yang baru bergabung hari ini seperti begitu. Oke. Nah, sekarang kita sudah menggunakan contoh-contoh ini ya dengan kata sifat. To be dengan kata sifat adjective. Kind, hungry, tired. Ketiga ini adalah kata sifat. Kita gunakan dengan to be, are ya, are. Oke. Saya hapus dan kita lihat yang berikutnya. Kita lihat kata depan. Bahasa Inggrisnya adalah prepositions. Preposition ya, kata benda, maksudnya kata depan. Preposition adalah kata depan. Nah, ini terdiri dari dua bagian, pre dan position. Pre ini artinya sebelum, dan posisi adalah kedudukan. Jadi sesuatu sebelum kedudukan itu harus ada sesuatu. Misalnya kedudukannya di ruangan, ya, dalam ruangan. Berarti kita harus menggunakan sesuatu. Sesuatu apa? Misalnya di dalam, di luar, di atas, di bawah, di samping, dan seterusnya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat teman-teman contoh kata depan preposition dengan menggunakan to be ya. To be and is dengan kata depan. Kita ambil contoh. I am in the
classroom. I am in the classroom. Jangan I in the classroom. Salah. I am in the classroom. Karena ini preposition. Nah, prepositionnya adalah ini. Preposition adalah in. Dan posisinya adalah classroom. Ya. I am in the classroom. Jangan the ya. Nggak boleh the. The. I am in the classroom. Saya ada di dalam ruangan kelas. Saya tulis artinya di sini. Saya ada di dalam ruangan kelas. Oke. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Our office is on the fourth floor. Jangan fourth, ya. Fourth. TH harus gitu ya. Our office is on the fourth floor. Our office, teman-teman ikuti setelah saya ya. Our office is on the fourth floor. Kantor kami ada di lantai 4. Ada di lantai 4. Nah, kalau menyangkut dengan posisi ya, preposition, teman-teman boleh memasukkan is di dalamnya untuk bahasa Indonesia. Ada atau adalah ya. Kantor kami ada di lantai 4. Oke. Contoh yang berikutnya. Oke, yang berikutnya, James is in Australia. AU dalam bahasa Inggris O, ya, O. James is in Australia. Bunyinya seperti itu. AU bunyinya O, ya. James is in Australia. James ada di Australia, ya. Ada di Australia. Oke, teman-teman, mari kita baca sama-sama. Sekali lagi ya. I am in the classroom. I am in the classroom. Saya ada di dalam ruang kelas. Nah, teman-teman lihat sini, ini to be. In adalah preposition. In adalah kata depan. Oke ya, preposition. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Our office is on the fourth floor. Our office is on the fourth floor. Oke, baik. Kantor kami ada di lantai 4. Yang ketiga, James is in Australia. James is in Australia. James ada di Australia. Oke, teman-teman, ikuti sekali lagi ya ucapannya. Repeat after me, please. I am, in the classroom. Baik, I am in the classroom. Oke. Our office is on the fourth floor. Baik. Our office is on the fourth floor. Baik. Yang ketiga, James is in Australia. Good. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kalimat pasif. Kita menggunakan to be, MRI
is dengan kalimat pasif. Kita akan lihat contoh kalimat pasif. Nah, ini sedikit lebih sulit ya. Tapi nanti kita akan, ini hanya contoh, kita akan belajar kalimat pasif secara tersendiri ya. Ada pokok bahasanya tersendiri. Tapi ini contoh. Kita menggunakan to be, am, are, is dengan kata benda, kata sifat, kata depan, kalimat pasif. Nah, sekarang kita lihat dengan kalimat pasifnya. Kalimat pasif. Ini passive voice. Passive voice. Okay. We use to be, am, are, is with passive voice. Okay, ya? Passive voice. Kita menggunakannya dengan kalimat pasif. Nah, lihat contoh yang pertama. I am told. Saya diberitahu. Ini kalimat pasif. Saya diberitahu tentang cerita itu. Oke, contoh yang kedua. She is punished. Dia dihukum oleh polisi. Yang ketiga. James is taken to school. Nah, teman-teman, tidak gampang membuat kalimat pasif. Kita akan belajar ini tersendiri ya. Ini akan ada pokok bahasanya tersendiri. Karena tidak segampang ini. Ya. Saya langsung menulisnya karena saya sudah tahu. Ya. Tapi teman-teman membutuhkan proses pembelajaran untuk bagaimana menyusun kalimat pasif ini. Nah, kenapa saya mau memberi contoh di sini? Untuk menjelaskan ini. Kita menggunakan to be dengan kata benda, kata sifat, kata depan, dan kalimat pasif. Jadi saya beri contoh ini. Tetapi untuk membuat kalimat-kalimat ini, teman-teman harus sabar. Ada pokok bahasanya tersendiri. Saya akan ajarkan itu. Okay. I am told about the story. Saya diberitahu atau saya diceritakan mengenai kisah itu. She is punished by the police. Dia dihukum oleh polisi. James is taken to school. James diantar, dihukum, diceritakan. Oke, di itu kalimat pasif ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ada dua hal. To be tambah kata kerja ketiga. To be tambah kata kerja ketiga. To be tambah kata kerja ketiga. Ini membuat pengertian di. Ini juga di. Ini juga di. Nah, take ini mengambil, tapi juga bisa mengantar, ya, antar. Jadi diantar, hukum dihukum, cerita diceritakan, seperti begitu ya. Oke teman-teman, kita ulang sekali lagi, lalu saya akan memberi PR, lalu teman-teman selesai. Oke ya. I am told about the story. Oke, she is punished by the police. She is punished by the police. D ini harus bunyi ya. Ini juga told. Jangan told. Told. I am told. Teman-teman harus ikuti ya. Harus ikuti ucapannya. I am told. Jangan told. Nggak boleh. I am told about the story.
Yang berikutnya, she is punished. Punished, ini harus bunyi. Jangan punish saja. Punished. She is punished by the police. Dia dihukum oleh polisi. James is taken to school. Siapa? Bisa ditambah di situ. By his father, his uncle, his driver, boleh. James is taken to school. James diantar ke sekolah. Oke teman-teman, sampai sini dulu pelajaran untuk kali ini. Saya akan memberi PR ya. Mulai hari ini saya akan memberi PR. Satu hari saya beri 3 kata ya. Saya hapus ini dan saya beri PR 3 kata. Nah teman-teman cari sendiri artinya di kamus ya. Nah untuk pertemuan kali berikut kita akan bahas. Jadi PR-nya adalah ini. Ini PR ya. Oke, PR 1. Common. 2. Encourage. Tolong tulis dengan baik. Teman-teman cari di kamus sendiri ya. Yang ketiga, nah kenapa saya mau kasih PR setiap kali pertemuan begini? Untuk menambah perbendaharaan kata-kata bahasa Inggris teman-teman ya, biar cepat pintar ya. Banyak kata-kata di sini gampang berbicara. Kalau di pikirannya, otaknya tidak ada kata-kata Inggris, nanti susah berbicara. Tahu aturan, tetapi tidak bisa berbicara karena tidak ada kata-katanya. Oke, kita akan baca sama-sama ya. Ini ucapannya common, oke ya, common. Encourage, intend, D-nya harus bunyi ya, intend, jangan intend. Nggak boleh, intend. Common, baik. Encourage, one more time. Encourage, baik. Intend, sekali lagi. Common, encourage, intend. Teman-teman ingat baik-baik, 3 kata ini adalah PR untuk pertemuan berikutnya. Kita akan bahas bersama-sama. Tolong cari artinya di kamus ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah ikuti pelajaran hari ini. Saya sangat senang kalau teman-teman bisa belajar sesuatu yang baru hari ini ya. Sangat berhubungan dengan pelajaran di video yang kemarin. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk YouTube saya, channel saya, tolong subscribe. Juga pencet itu like button dan tulis komen di bawah teman-teman. Komen kalau teman-teman ingin apa saja yang mau, saya akan baca dan saya akan ikuti apa yang teman-teman mau. Misalnya contohnya harus diperbanyak atau ininya harus begini, waktunya lebih lama atau gimana, pokok bahasan ini harus diulang lagi seperti begitu. Saya akan ikuti. Oke, jangan lupa tulis komennya di bawah. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.